Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Pak Samsul Irfan MPD. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang materi 3 bab materi kelas 9 SMA. Jadi di sini video ini disusun oleh saya sendiri, Hena Rahmayanti, NIM 190103027 dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun di sini bab 1 tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Bab kedua tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan bab ketiga tentang statistika. Pertama tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Jadi di sini kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Berikut contohnya. Selidikilah apakah persegi ABCD sebangun dengan persegi EFGH seperti yang di samping ini ya. Lalu kita buktikan penyelesaiannya. 1. Perbandingan panjang sisi-sisinya adalah A sisi AB per EF sama dengan sisi BC per FG sama dengan sisi DC per HG sama dengan sisi AD per sisi EH sama dengan 4/5. Karena bangun persegi, maka semua sisi sama panjang. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian dari persegi ABCD dan persegi EFGH sebanding. Yang kedua, bangun ABCD dan EFGH keduanya persegi sehingga besar setiap sudutnya 90 derajat. Dengan demikian, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berdasarkan nomor 1 dan 2, persegi ABCD dan persegi EFGH sebangun. Tentang kekongruenan. 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bahwa 2 bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi 2 bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Langsung ke contoh. Perhatikan gambar 1.3 di mana di sini adalah layang-layang. Gambar 1.3 menunjukkan 2 bangun datar, yaitu layang-layang ABCD dan layang-layang FPQRS. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut sama besar, yaitu AB sama dengan QR, sama dengan AD sama dengan RS, dan BC sama dengan PQ sama dengan CD sama dengan SP. Sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua layang-layang tersebut juga sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut R, sudut C sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut D sama dengan sudut S. Oleh karena itu, layang-layang ABCD dan layang-layang PQRS kongruen. Selanjutnya tentang bangun
ruang sisi lengkung. Di sini ada 3 bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu tabung. Bangun tersebut dibatasi oleh 2 sisi yang sejajar dan kongruen berbentuk lingkaran serta sisi lengkung. Itulah yang dinamakan dengan tabung. Adapun rumus tabung, rumus luas permukaan tabung L sama dengan 2RT plus 2R kuadrat sama dengan 2R dalam kurung T plus R. Kemudian rumus volume tabung V sama dengan luas alas kali tinggi atau sama dengan R kuadrat dikali T. Dalam hal ini L di luas permukaan tabung, V volume tabung, R jari-jari alas tabung, dan T tinggi tabung. Bangun ruang sisi lengkung yang kedua yaitu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi L beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu luas selimut ditambah luas alas atau VR dalam kurung R S plus R. Kemudian untuk mencari volume kerucut, rumusnya yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi atau 1/3 dikali VR kuadrat T. Dalam hal ini L sama dengan luas permukaan kerucut, V sama dengan volume kerucut, R sama dengan jari-jari alas kerucut, dan T sama dengan tinggi kerucut. Bangun ruang sisi lengkung yang terakhir yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Rumus luas permukaan bola. Untuk mencari luas permukaan bola yaitu 2 dikali luas permukaan setengah bola. Untuk mencari luas permukaan setengah bola 2VR kuadrat. Maka untuk mencari luas keseluruhannya permukaan bola 4VR kuadrat. Dan rumus volume bola, volume setengah bola sama dengan volume kerucut. 1 per volume bola sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3, di mana R sama dengan jari-jari bola. Lanjut ke bab selanjutnya tentang statistika. 1. Pengertian data dan statistika. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan data merupakan kumpulan datum di mana datum merupakan fakta tunggal. Yang kedua, populasi dan sampel. Untuk menarik kesimpulan, kadang-kadang tidak diambil berdasarkan keseluruhan data. Misalnya, seorang peneliti ingin menguji kandungan air di sebuah sungai sehingga air tersebut layak diminum atau tidak. Untuk mengetahuinya, tentu tidak praktis untuk menguji semua air yang ada di sungai tersebut. Peneliti tersebut cukup mengambil 1 gelas air sungai untuk diuji. Pada kasus ini, seluruh air tersebut dinamakan populasi, sedangkan 1 gelas air untuk diuji dinamakan sampel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel. Langsung saja ke contohnya. Diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 9A sebagai berikut. Nah, kemudian dibuatlah tabel seperti ini. Selanjutnya,
penyajian data dalam bentuk diagram. Di sini, diagram ada 4 macam. Yang pertama yaitu diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Contohnya, jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, Kelurahan B sebanyak 650 orang, Kelurahan C sebanyak 700 orang. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk piktogram. Nah, kita buat sebuah tabel. Kemudian tabel kolom pertama kelurahan dan kolom kedua jumlah penduduk. Untuk satu gambar kita misalkan 100 orang. Jadi tabelnya seperti ini atau diagramnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Terdapat 2 macam diagram batang, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Contohnya, diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum di kota A, B, C, D, dan E sebagai berikut. Kemudian, sajikan data suhu minimum dalam diagram batang vertikal dan suhu maksimum dalam diagram batang horizontal. Yang pertama kita buat datanya, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, lalu kita buat dalam bentuk diagram. Jadi seperti ini gambar diagram tersebut. Lanjut ke diagram ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan dan berkala. Seperti pada diagram batang, untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Contohnya, diketahui data jumlah TV berwarna yang terjual di toko elektronik Maju Bersama setiap bulannya pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Pertama kita buat tabel seperti ini. Baris pertama tentang bulan dan baris kedua tentang jumlah TV. Lalu dibuatlah diagram garisnya seperti ini. Diagram yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya, besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen atau derajat. Untuk diagram lingkaran yang dinyatakan dalam derajat, kamu harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut. Diketahui data warna yang disukai 40 anak usia 12 sampai dengan 15 tahun sebagai berikut. Sebelum menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, tentukan besar sudut pusat juring untuk setiap warna. Nah, untuk mencarinya yaitu frekuensi warnanya dibagi dengan jumlah anak keseluruhan dikali dengan 360 derajat. Nah, ditemukanlah diagram lingkaran sebagai berikut. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.